محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pertemuan kedua kita di bulan Syawal ini, atau pertemuan kedua kita setelah Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca dan mentadaburi surat Thaha surat ke-20 ayat 46 sampai 50. Malam ini kita lanjut ayat 51 sampai 55. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca Al-Quran. Yang ingin membuka kitab sucinya sendiri, silakan buka surat yang ke-20, surat Thaha, ayatnya 51 sampai 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما بال القرون الأولى. قال فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب. قال علمها عند ربي في كتاب. لا يدل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم. إن في ذلك منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
ومنها نخرجكم نخرجكم تارة تارة أخرى أخرى صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العظيم العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على وبارك على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار. اللهم صل على محمد وآل صل على محمد محمد. وعلى محمد اللهم صل على اللهم محمد صل وآل على محمد. محمد اللهم وعلى صل على محمد. الله. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita berdoa semoga Allah SWT menatap kita dengan pandangan yang penuh cinta dan kasih sayang, dan berkenan menganggap kita sebagai abd hambanya, sebagaimana Allah menyebut para nabi dan rasul sebagai hambanya. Kita teruskan surat yang ke-20, surat Toha. Surat Toha ini adalah surat yang turun di Mekah. Turun di Mekah artinya sebelum Nabi hijrah atau pindah ke Madinah. Karena turun di Mekah, maka disebutlah atau dikenal dengan istilah surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 135 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-55. Seperti biasa, kita ulangi dari ayat satu ayat sebelumnya. Dalam hal ini ayat yang ke-50. Ini masih diskusi ataukah percakapan antara Nabi Musa dan Harun di satu pihak dan Fir'aun di pihak yang lain. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah lihat bagaimana Fir'aun berargumentasi kepada Nabi Musa. Sekarang Nabi Musa menjawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Nabi Musa berkata atau menjawab, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqah summa hada. Rabbuna, Tuhan kamilah, alladzi yang a'ta memberikan kulla syai'in khalqah. Jadi memberikan kepada ciptaannya, khalqah kita artikan keciptaannya, segala sesuatu. Di semua yang Allah ciptakan, khalqah itu ciptaannya. Jadi semua ciptaan Allah itu diberikan segala sesuatu yang menyebabkan sesuatu itu menjadi sesuatu. Contohnya misalnya kita sebut dengan kambing. Kambing kita sebut kambing karena mengembik. Nah, artinya yang memberikan sifat mengembik pada kambing adalah Allah. Kalau tidak mengembik, kita tidak sebutnya kambing. Jadi dia sempurna menjadi kambing, bukan hanya karena kakinya 4, tapi karena dia mengembik. Begitu juga Allah SWT menyempurnakan atau memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi seekor ayam untuk berkotek misalnya. Kalau dia tidak berkotek, ya bukan ayam namanya, walaupun kakinya 2. Karena banyak yang kakinya 2 bukan ayam. Nah, jadi artinya apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan sesuatu, sehingga sesuatu itu menjadi sesuatu tersebut adalah Allah. Kita misalnya menjadi manusia. Kita menjadi manusia karena Allah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan sebagai manusia. Bukan hanya Allah berikan kepada kita 2 kaki. Karena kalau 2 kaki saja, tadi ayam juga 2 kaki. Bangau juga 2 kaki. Tapi Allah berikan kepada kita kesempurnaan sebagai manusia, yaitu akal pikiran. Maka dikatakan summa hada, kemudian Allah yang memandu segala sesuatu itu, dan caranya Allah memandu manusia melalui akal pikirannya. Kalau makhluk-makhluk yang lain, Allah memandunya melalui instingnya, melalui nalurinya. Sekarang kita masuk pada ayat 51. Jadi itu tadi Maka, kata-kata Nabi bagaimana Musa keadaan kepada umat masa lalu
Firaun. Sekarang apa kata Firaun? Kita lihat. Oli bunuh bayi. Maka, bagaimana keadaan umat masa lalu? Nah, jadi Firaun berkata, qala. Tadi Nabi Musa dan Harun datang, Nabi Firaun berkata, qala. Fama balul qurunil ula. Jadi Firaun mengatakan, lalu bagaimana dengan umat-umat terdahulu? Artinya gini, kalau memang Tuhan ada, akhirat ada, lalu bagaimana nasibnya umat-umat terdahulu? Kan sudah lama mati, gimana sekarang keadaannya, kira-kira begitu. Jadi, fama balul qurunil ula. Mereka kan sudah tidak ada, mereka sudah mati. Artinya seakan-akan Fir'aun mengatakan nasib kita semuanya sama, baik atau buruk sama-sama mati ya, masuk ke dalam tanah, selesai. Jadi kira-kira Fir'aun menggunakan kata-kata ini untuk mengelak atau untuk melarikan diri dari pertanggungjawaban sebagai manusia. Kalau saya salah, karena saya membunuh anak-anak, lalu pertanggungjawabannya di mana? Bukankah umat-umat sebelumnya juga sudah mati dan tidak ada yang terjadi apa-apa? Kuburannya juga sudah tidak ada dan sebagainya seperti itulah. Jadi Firaun mengatakan fama balul qurunil ula. Bagaimana keadaannya umat-umat yang terdahulu? Jadi penekanannya pada umat-umat terdahulu di sini. Al-ula itu yang terdahulu. Al-ula. Mereka sudah tidak ada dan di mata Firaun ya tidak ada bedanya antara orang baik dan buruk, semuanya mati. Dan kalau sudah mati semuanya ya udah kembali ke tanah. Yang baik, yang buruk, yang nabi, yang kafir, semuanya sama saja bagi Fir'aun. Jadi kurang lebih itulah maksudnya di sini. Fama balul qurunil ula. Ya. Dan pertanyaan seperti ini muncul beberapa kali di dalam Al-Quran terhadap nabi-nabi. Kita lihat di dalam surat Al-Qasas ini, surat yang ke-28, 43. Walaqad ataina Musal kitaba, dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa kitab suci, yaitu Taurat. Mimba dima ahlaknal quruna al-ula. Setelah kami menghancurkan, membinasakan umat-umat, generasi-generasi atau kaum-kaum terdahulu. Ingat, Nabi Musa, sebelum Nabi Musa banyak kaum. Ya, ingat, sebelum Nabi Musa ada kaumnya Namrud, ada kaumnya kaum Hud, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom dan Gomora dan sebagainya, kaum Nabi Nuh. Nah, jadi sebelum sesudah penghancuran atau pembinasaan kaum-kaum itu, datang Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dalam meneruskan nabi-nabi itu dan juga diberikan kepadanya kitab suci. Dan juga selain daripada ahlaknal qurunal ula, abasair. Kitab suci ini sebagai basair, sebagai pedoman, cara pandang. Ya, sebagai world view, sebagai basirah. Jadi kitab suci ini harus digunakan sebagai kacamata untuk melihat realita. Makanya basair ini, kitab suci ini sebagai basair digunakan untuk seluruh manusia karena semuanya cocok bagi seluruh manusia. Ini kacamata yang sifatnya universal. Kalau masing-masing kita punya kacamata kan berbeda-beda. Plusnya kalau dia plus berbeda-beda. Minusnya kalau minus berbeda-beda. Jadi negatifnya berbeda-beda, positifnya berbeda-beda kalau kita punya kacamata. Tapi kalau yang namanya kitab suci sama. Ya. Jadi yang namanya kitab suci diberikan kepada Nabi Musa yang disebut dengan Taurat itu ya untuk manusia juga. Ini coba kita lihat jemaah sekalian. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kitab Taurat hanya untuk Bani Israel, itu terbantahkan oleh ayat ini. Memang Nabi Musa itu diturunkan secara spesifik kepada Bani Israel. Sebagaimana Nabi Muhammad kita awalnya diturunkan kepada kaum Quraisy yang ada di Mekah. Makanya kita ada ayat dalam Al-Quran itu li'ilafi Quraisyin. Nah, tetapi artinya Pak, walaupun Nabi Musa diturunkan secara spesifik untuk Bani Israel, tapi tidak terbatas pada Bani Israel. Walaupun Nabi Muhammad kita diturunkan pertama kali untuk orang Arab, tapi tidak terbatas pada orang Arab. Kenapa? Karena namanya kitab suci dari Allah pasti sifatnya universal. Karenanya bisa menjadi basair, kacamata untuk seluruh manusia. Jadi basairal linnasi wahudan, dan karenanya bisa jadi petunjuk.
warahmatan bisa menjadi pelembut hati, la'allahum yatadzakkarun menjadi pelajaran yang berharga. Jadi kitab suci itu kalau pada zamannya Nabi Musa adalah Taurat, pada zaman kita sekarang adalah Al-Quran. Al-Quran pun adalah basair untuk seluruh manusia. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi, sama. Hudal linnasi. Jadi basaira linnasi wa huda wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan manusia ini dengan kitab suci ini bisa mengambil pelajaran. Ayat 52. Dia juga menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab catatan, Tuhanku tidak akan salah maupun... Qala, jadi jawabannya Nabi Musa. Kan tadi Fir'aun mengatakan, bagaimana keadaannya Muhammad terdahulu? Nabi Musa menjawab dengan jawaban yang lebih umum, yang artinya mencakup segala-galanya. Qala, Nabi Musa mengatakan, ilmu tentang umat-umat terdahulu itu adalah inda Rabbi. Itu adalah ada di sisi Tuhanku, fi kitabin, dalam sebuah kitab. Artinya itu tidak hilang. Jadi walaupun mereka sudah mati, tubuhnya sudah hancur dimakan tanah dan cacing-cacing tanah, tetapi keadaan mereka itu tercatat di sebuah kitab, namanya kitab Lauhul Mahfuz atau kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang luput. Kalau istilah sekarangnya ada jejak digitalnya. Kalau bahasa sekarang menggunakan istilah ada jejak digitalnya. Jadi mereka tidak hilang, ada jejak digitalnya. Jadi ilmuha, pengetahuan tentang umat-umat itu, bukan hanya umat, tetapi satu persatu dari umat itu, setiap individu, setiap person daripada mereka, itu tercatat secara rinci, secara detail di dalam sebuah kitab. Dan kitab itu tidak ada yang salah. La yadillu rabbi wa la yansa. Jadi Nabi Musa mengatakan, Tuhanku tidak pernah salah. La yadillu rabbi wa la yansa. Jadi Tuhanku tidak pernah salah. Jadi dalam pencatatan itu tidak pernah salah. Kalau kita sekarang ini pernah salah. Kalau Bapak Ibu berpengalaman menggunakan AI atau AI, itu biasa salah juga, terkadang typo juga tuh si AI. Terkadang typo juga. Kalau lihat tadi percakapan sebelum ini kita lihat, itu sebetulnya kalau perhatikan tadi tuh ada yang kurang tepat tadi itu kan pakai AI. Saya bikinnya tadi tuh pakai AI, ya. Ya, itu namanya pakai Nano Banana 2. Nah, jadi Mas Kaiser Bahagia itu ada salahnya juga. Sudah dibikin promnya sedemikian rupa, tetap saja ada salahnya. Nah, jadi dengan demikian, AI pun juga ada salahnya. Apakah pernah sempurna? Tidak mungkin. Karena kalau dia sempurna, berhentilah kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan maju terus-menerus. Kenapa? Karena belum sempurna. Dan tidak akan sempurna, karena yang sempurna itu adalah hanya Dia yang maha sempurna, yaitu Rabbi, Tuhanku Allah SWT. Nah, kalau Allah la yadillu Rabbi, tidak pernah salah, wala yansa, dan tidak pernah lupa. Apa artinya kata lupa di sini? Tidak ada yang hilang, tidak ada salah, tidak ada istilah tadi typo, salah hitung, salah apa dan sebagainya. Yang kedua, tidak pernah lupa. Apa artinya tidak pernah lupa? Tidak ada yang luput. Kalau lupa itu kan luput, hilang. Kalau Tuhan itu la yansa, tidak pernah lupa, tidak ada yang luput. Jadi pergerakan sel-sel mereka pun juga yang sudah mati itu semuanya lengkap. Jenis golongan darahnya, DNA-nya, semuanya lengkap di sisi Tuhan. Fi kitabin, semuanya tertera dalam kitab yang sempurna, yang la yadillu rabbi wa la yansa, karena ini adalah kitab Tuhanku, dalam mencatat catatan itu tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Ini saya kira jemaah sekalian berbahagia, yang jawaban kepada Fir'aun yang kalau kita lihat ini tidak bisa bertanya lagi, kan sudah lengkap semuanya ini. Ya. Jadi ingin melarikan diri dengan mengatakan itu kan sudah tidak ada, umat terdahulu sudah tidak ada. Tuhan mengatakan dia tetap ada di sisi Tuhanku. Bahkan tersimpan dalam sebuah kitab. Jadi
mungkin dulu ya kalau kita mengatakan catatannya di sisi Allah ada, tapi mengembalikannya seperti semula itu tak terbayangkan. Tapi sekarang benar-benar bisa, benar-benar bisa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pakai sekarang aplikasi-aplikasi video AI atau AI, itu kita bisa memasukkan gambarnya Aristoteles, baru disuruh berbicara, bisa berbicara. Jadi dia bisa berbicara persis Aristoteles, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian itu baru awal daripada perkembangan AI sekarang. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi benarlah kata Nabi Musa, ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Kita lihat lagi di sini surat Al-Araf, surat yang ke-7 ayat 107. Yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepada Muhammad kapan datangnya kematian atau hari kiamat. Ayyana mursaha. Kapan kejadiannya? Mereka bertanya kepada tentang as-sa'ah. Kita artikan kata sa'ah bisa diartikan kematian orang per orang, bisa juga kiamat alam semesta. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul, katakanlah Muhammad. Nah, jadi sama juga. Jadi pertanyaan ini mirip dengan yang dilakukan Fir'aun tadinya, dan jawabannya sama. Qul, katakanlah Muhammad, innama ilmuha inda rabbi. Hanya saja atau sungguhnya ilmu tentang itu di sisi Tuhanku. Jadi kalau tadi Fir'aun berbicara tentang umat terdahulu, kalau ini nanti. Kan nanti akan kiamat. Ya, kira-kira gitu lah. Kapan terjadinya kiamat? Kalau tadi kan dulu. Jadi pengetahuan Allah dulu, sekarang, dan akan datang sama. Karena Allah tidak terikat oleh waktu. Innama ilmuha inda rabbi. Hanya saja atau sesungguhnya ilmu tentang asa ini adalah inda rabbi. La yujalliha liwaktiha illahu. Tuhan tidak akan menerangkan, tidak akan memperlihatkan, tidak akan menyampaikan rahasia liwaktiha, waktunya, illahu. Atau tidak ada yang mengetahui waktu tadi terjadinya saat kecuali dia. Dia saja yang tahu. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak terikat waktu. Kalau kita ini kan harus nunggu. Jangankan kiamat, apa yang terjadi sebentar setelah kita pengajian ini kita tidak tahu. Ya, mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang berencana misalnya makan mie setelah ini, tapi belum tentu nanti terjadi. Ya, bisa saya tiba-tiba mie-nya tadi dimakan anaknya misalnya. Atau lupa misalnya, dan seterusnya. Jadi la yujalliha liwaktiha illahu. Sakulat fis samawati wal ard. Yang pasti bahwa kejadian itu adalah berat bagi langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtatan. Tidak akan datang hari kiamat atau kematian itu kepada kalian kecuali baghtatan, tiba-tiba, mendadak. Yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha. Mereka bertanya kepada Muhammad seakan-akan engkau juga benar-benar mengetahui kejadiannya. Qul, katakanlah Muhammad. Inna, diulangi lagi. Kalau tadi sini tadi innama ilmuha inda rabbi. Sekarang rabbinya diganti Allah di sini. Qul, katakanlah lagi Muhammad. Innama ilmuha inda Allah. Jadi dalam satu ayat 2 kali. Bahwa ilmu tentang itu di sisi Allah. Jadi kita juga manusia ini tidak boleh tahu. Jadi kan ada yang biasa tuh yang mengaku sebagai peramal-peramal atau apalah, yang tahu ini nanti meninggal. Kan biasa tuh kita dengarkan tuh tahun ini nantinya sekian artis meninggal dan sebagainya, kan begitu. Padahal dalam Al-Quran dikatakan innama ilmuha indallah. Ilmunya itu hanya di sisi Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia itu tidak mengetahui. Maksudnya tidak mengetahui bahwa itu adalah rahasia Tuhan. Karena mayoritas tidak mengetahui rahasia Tuhan, ada yang kemudian tidak percaya kepada apa yang terdahulu dan apa yang akan datang. Sebagiannya lagi mencoba untuk meramalkan, mengaku mengetahui dengan menjual ilmu itu. Jadi kan ada orang mengaku bisa, maka kemudian orang dia bayar, minta mahar sekian supaya dia tahu nanti begini, jodoh kamu nanti seperti ini. Nah, padahal Allah mengatakan hal seperti itu ilmunya di sisi Allah. Dan dikatakan di sini
la yujalliha liwaqtiha illahu. Ya, jadi inilah yang harus kita pegang. Dia yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air dari langit. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi itu mahda. Mahda. Jadi mahda itu adalah sebetulnya di sini suka terhampar. Bapak Ibu sekalian, kata-kata terhampar itu ada benarnya tapi tidak seluruhnya benar. Ya, kata terhampar itu artinya kita seperti dibuai di situ, digoyang-goyang. Itu kan bumi berputar-putar. Berputar pada sumbunya, berputar mengelilingi matahari, kan begitu. Nah, Bapak Ibu masih ingat kalau kita dibuai sama orang ibu kita dulu kan di ayun-ayun. Nah, kata-kata Mahdi itu dari sini. Ya, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi buayan itu karena orang di muka bumi ini seperti dibuai, enak. Ya, kayak digoyang-goyang. Ya, siang malam. Hebatnya lagi, walaupun siang malam itu terus, tapi tidak pernah bosan. Apakah ada di antara kita merasa bosan dengan siang lagi, malam lagi? Carilah Tuhan, berikanlah kepada kami Tuhan siang yang lain kah, jangan siang ini melulu, kan nggak ada. Nah, jadi Mahdi itu dari kata Mahda itu adalah Mahdi adalah dibuai. Jadi bumi ini adalah membuat orang seperti dibuai, diayun-ayun, ditimang-timang. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula. Dan dia memberikan jalan. Salaka itu membuat suluk. Ya, jadi kita di muka bumi bisa membuat jalan. Bagi kalian fiha subula. Apa itu jalan? Secara paling awam ya bisa kita buat jalan di muka bumi. Misalnya lautan bisa jadi jalan. Untuk mengetahui navigasinya, alat navigasinya pakai bintang. Di padang pasir jauh itu paling awam. Bahkan di bumi kita bisa membabat hutan untuk bisa jadi jalan. Ya. Sungai-sungai bisa jadi jalan. Yang lebih tinggi lagi apa? Kita bisa menciptakan alat navigasi di bumi. Kenapa? Karena di bumi ternyata ada namanya kutub utara. Coba Bapak Ibu lihat, kalau lihat apa namanya itu, apa yang apa namanya itu penunjuk kutub, ya, pedoman kompas ya. Coba kalau lihat kompas itu kan aneh tetapi nyata, yaitu kok kenapa itu jarumnya selalu menghadap ke utara. Coba lihat jemaah sekalian, itu ambil kompas, baru letakkan di atas meja. Pasti jarum yang ada merahnya itu pasti menghadap ke utara. Kok apa ya? Padahal kalau kita lihat itu di utara nggak ada. Ya. Kalau misalnya kita katakan ada di sana magnet, katakan ada besi. Dan kalau kita simpan besi di sebelah kirinya itu si kompas, ya tetap aja menghadap ke utara. Ya, asal tidak terlalu dekat. Jadi dia tetap menghadap ke utara itu si kompas. Coba lihat. Nah, dengan kompas itu kita bisa berjalan. Karena dengan kompas itu maka kemudian bumi bisa dibikinkan apa namanya semacam garis-garis bujur dan garis-garis lintang. Nah, dengan menentukan garis-garis bujur dan garis lintang, lalu kemudian sesuatu bisa ditentukan titik koordinatnya. Sehingga orang yang hilang, kalau dia punya alat yang dia bawa, bisa ditentukan di mana posisinya. Jadi, alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma. Lalu dia menurunkan dari langit air. Jadi pertegas bahwa air itu adalah dari langit. Dan dia menurunkan, dia Allah. Alladzi tadi di sini dia Allah, Tuhan. Seperti kata Musa tadi kepada Firaun, ya. Alladzi ja'ala lakum arda mahda. Lalu kemudian wa anzala minas sama'i ma. Dia menurunkan dari langit itu air. Wa akhrajna bihi azwaja min nabatin syatta. Lalu kemudian setelah air turun ke bumi, ingat tadinya bumi ini kering, tadinya bumi ini tidak ada airnya sama sekali. Ya, bahkan karena tidak ada airnya, tidak ada juga minyak buminya, tidak ada krutnya.
yang namanya minyak bumi yang disebut dengan crude atau crude oil sekarang, minyak mentah, itu kan setelah bumi ada dan ada air, kemudian ada tumbuh-tumbuhan, kemudian setelah sekian juta tahun yang lalu, roboh lalu kemudian tertimbun menjadi fosil. Jadilah minyak sekarang. Nah, jadi fiha subula wa anzala minas sama'i ma fa akhrajna bihi. Setelah bumi ini ditimpa atau dikena hujan, lalu kemudian kami keluarkan bihi dengan air itu, hi-nya kembali ke air. Azwajan, bermacam-macam jenis, min nabatin syatta, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Sehingga kita ini hidup dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya kita merasa minum kopi. Kalau kita merasa minum kopi kan bukan tumbuhan, padahal ada artinya kesadaran kita tidak merasa itu tumbuhan. Ya, kopi itu kan hitam. Padahal kopi itu kan tumbuhan. Kopi itu buah kopi. Coklat juga begitu. Kita pikir beli coklat, apalagi kalau coklatnya berbentuk apa? Sudah batangan, bar coklat bar misalnya. Kita menganggap itu bukan tumbuhan. Padahal coklat itu dari tumbuhan. Coklat itu buah kakao. Begitu ya teh, kita menganggap teh itu ya minum teh biasa. Padahal teh itu adalah daun-daunan. Jadi semuanya ini adalah dari tumbuh-tumbuhan bermacam-macam itu. Sekarang yang namanya minuman itu ada kopi, ada jahe, ada daun kelor, ada teh daun kelor sekarang, ada teh peppermint, ada teh macam-macam, ada matcha, luar biasa banyak. Dan itu sebenarnya dari tumbuh-tumbuhan. Ya. Fakhrajna bihi azwajam min nabatin syatta, yang bermacam-macam. Dan semuanya itu kita nikmati karena ada air yang turun ke bumi. Ya. Kalau tidak ada bumi, walaupun ada air tidak ada gunanya. Airnya mengambang di udara, di langit. Walaupun ada air, kalau tidak ada bumi nggak bisa. Walaupun ada bumi, kalau tidak ada air tidak bisa juga. Jadi kehidupan ini adalah perkawinan antara air dan bumi. Ingat, perkawinan antara air dan bumi. Air yang dari atas, bumi ya di bumi, dari tanah. Maka kemudian lahirlah berbagai macam buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Yang dari tumbuh-tumbuhan itu kita bisa membuat peternakan. Surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 10. Allah berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda mahda." Sama juga. Dialah Allah menjadikan bagi kalian bumi itu mahda. Ya, tempat, kalau di sini artikan tempat menetap. Ya, jadi tempat menetap kalau di sini. Kalau di sini tadi apa tadi di sini? Mahda tadi adalah terhampar. Ini beda kan? Terhampar, lalu kemudian di sini adalah tempat menetap. Ya, kesimpulannya kita kembalikan kepada asal katanya mahda itu sama tadi dengan utlubul ilma, talabul ilm, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ya. Apa itu bunyi tepatnya itu menuntut ilmu itu wajib dari buayan sampai utlubul ilma, kamu gitu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi mahda itu adalah bumi menjadi tempat semacam ayunan ataukah pembuaian. Wa ja'ala lakum fiha subula. Lalu dia menjadikan bagi kalian di bumi itu, di bumi yang terhampar atau kayak menjadi tempat tinggal kita ini, subula, jalan-jalan. Kalau tadi kan disebut dengan salaka, subula. Itu apa? La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian dapat petunjuk. Jadi artinya, walaupun kelihatannya bumi itu ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, tapi sebetulnya aspeknya spiritual, mendapat petunjuk. Petunjuk di sini adalah spiritualitas. Ya. Jadi artinya apa? Spiritualitas tidak bisa dipisahkan dari materi. Ya, bumi, tumbuh-tumbuhan, air, dan sebagainya. Makanya kalau kita beribadah, ada semuanya. Misalnya kita salat. Salat itu kan adalah tiang agama. Kita salat apa? Berwudu pakai air. Kalau tidak ada air, pakai tanah. Kita lihat, itu kan bumi. Ya, setelah itu kemudian baru kita berdiri menghadap kepada kiblat. Ketika kita menghadap kepada Baitullah, kepada rumah Allah, asumsinya kita menghadap kepada Allah. Apa kata Allah? La'allakum tahtadun. Jadi mudah-mudahan dapat petunjuk di situ. Ayat 54. Inilah dia, kita contohnya lihat ini video kita.
Nah, jadi jemaah sekalian terbaik, kalau lihat ini sapi ya, sapi ini tadi tidak mungkin ada ini rumput-rumputan kalau tidak ada air turun di sini, Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin. Kita sepakat ya. Jadi ini yang ditempati namanya bumi. Bumi ini kelihatannya datar, padahal sebetulnya bulat ya. Kemudian ini punya gaya gravitasi. Nah, kemudian ini adalah datang air. Setelah air datang, lahirlah tumbuh-tumbuhan, nabatan syatta tadinya. Setelah tumbuh-tumbuhan, baru kemudian hewan bisa muncul. Makan dari sini. Nah, kita manusia makan bisa langsung dari sini dalam bentuk sayur-sayuran atau dalam bentuk buah-buahan, atau dengan melalui sapi ini kita sembelih, baru kita kemudian makan dagingnya. Jadi hakikatnya dari bumi. Nah, setelah kita makan dagingnya, kita makan dari sini, kita bersyukur, kita sholat. Ya. Makanya kita mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, seluruh alam semesta. Ataukah kita membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, kamu gitu. Nah, sebaiknya kita juga mendoakan orang. Kalau kita habis makan, kita juga mendoakan orang, melalui mereka kita dapat makanan. Yaitu Allahumma at'im man at'amani wa asqi man saqani wa ja'alahu minal muslimin. Ya Allah, beri makanlah mereka yang telah beri makan kepada saya. Karena ini yang memberi makan kepada kita petani, peternak. Ini nanti kita datang ke meja kita tidak perlu datang ke kampung untuk memeliharanya sendiri. Jadi kita doakan semua mereka semuanya, dengan perantaraan kerja kerasnya, Allah berikan petunjuk kepada mereka. Nah, karena tadi katakan lalakum tahtadun. Maka doa kita, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, beri makanlah siapa saja yang beri makan kepadaku, beri minumlah siapa saja yang beri minum kepadaku, dan jadikanlah mereka bagian daripada orang-orang yang berserah diri kepadamu. Kulu, maka setelah itu, setelah tumbuh-tumbuhan, kulu, makanlah. Ingat, Musa berbicara tentang ini di mana? Di depan Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun kan menganggap dirinya Tuhan. Ya, menganggap dia Tuhan. Dia lupa kalau Tuhan tidak butuh makan dari rumput-rumputan, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan-hewanan. Tapi Fir'aun kan tidak bisa hidup kalau tidak makan daging, tidak makan kambing, tidak makan ayam, tidak makan buah-buahan. Nah, jadi ini caranya Nabi Musa untuk tanpa harus menyerang dia secara pribadi. Inilah dialog. Dan ini nanti disebut dengan ulin nuha. Kulu, makanlah, war'au an'amakum, dan gembalakanlah hewan-hewan ternak kalian. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatin, ada tanda-tanda. Nah, ini dia. Pada yang demikian itu, pada saat kita makan, pada saat kita menggembalakan ternak-ternak kita, apa kata Allah? La ayatin. Benar-benar ada banyak tanda-tanda, ini jamak. Li ulin nuha. Untuk orang-orang yang nuha. Uli memiliki an-nuha. Apa itu nuha? Di sini artikan pikiran, pengertian. Nuha itu adalah akal sehat yang bisa membuat yang bersangkutan itu punya semacam rem, stopper. Ya, kalau dia bertentangan dengan kebenaran, dia berhenti. Namanya nuha. Nuha itu artinya berhenti, tertahan. Ingat kata-kata wanahan nafs anil hawa. Menahan diri dari hawa nafsunya. Ingat kata-kata tanha anil fasyai wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi nuha itu adalah tercegah. Kenapa? Dia tahu ini melanggar rasionalitas. Jadi tindakan pertama manusia itu harus mengasah akal pikirannya, rasionalitasnya. Kalau tidak mengasah rasionalitasnya, bagaimana bisa tahu kalau ini rasional atau tidak rasional? Ini logis atau tidak logis? Ini logik atau tidak logik? Ini mantiki atau tidak mantiki? Dia harus tahu dulu mantikinya atau tidak mantikinya. Setelah itu kalau dia mantiki diikuti, tidak mantiki tidak diikuti. Nah, orang yang seperti itu namanya ulun nuha. Inna fi dzalika la ayatin li ulin nuha. Kita lihat di surat An-Nazi'at. 9 ayat 31 dan seterusnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dialah Allah mengeluarkan daripadanya, daripada bumi ini, ma'aha, airnya, wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhannya.
Di air dulu turun dari atas, dari langit, kemudian air itu tersimpan di gunung-gunung. Gunung itu adalah reservoir, kemudian keluarlah mata air, lalu kemudian mata air itu mengalir, menyirami atau memenuhi kebutuhan tumbuh-tumbuhan. Ya. Wal jibala arsaha. Kan disebutkan sini gunung-gunung arsaha. Kita artikan sini gunung-gunung itu sebagai reservoir, arsaha itu pancang. Pancang apa? Pancang kehidupan. Jadi gunung-gunung itu adalah reservoir kehidupan. Kalau di negara tropis seperti di Asia Tenggara, gunung-gunung itu menyimpan air pada musim hujan. Kalau di negara-negara yang dingin atau bersalju, seperti di utara dan selatan sana, kalau musim dingin, musim es, musim salju, gunung-gunung itu kan membeku. Air-air yang turun itu membeku dan itu tebal. Nanti pada saat mulai mulai musim semi, apalagi summer, mulailah air itu mencair. Es itu mencair. Nah, keluar mengalir ke bawah sehingga pada musim panas orang tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan air. Kenapa? Karena gunung-gunung ini mencairkan es-es yang ada di puncaknya, mengalir ke bawah untuk kemudian digunakan oleh tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan manusia. Maka dikatakan wal jiwar sahab. Mata'al lakum wali an'amikum. Sebagai kesenangan bagi kalian dan binatang ternak kalian. Mata'al lakum wali an'amikum. Jadi untuk kita sendiri, untuk kita manusia, dan untuk hewan ternak kita. Mataan kesenangan di sini bisa bermakna kehidupan, diminum, dan sebagainya. Wali an'amikum. Jadi inilah semuanya dari Allah. Apa yang Allah minta dari kita sederhana, humble, merasa tidak punya apa-apa. Ingat dalam surat Ad-Duha yang biasa kita baca. Ya, wa wajadaka dhallan fahada, wajadaka ailan fa'agna. Kalau kita merasa aila, merasa papa, tidak punya apa-apa, Allah akan memperkaya kita. Ayat terakhir. Nah, ini adalah fase kebangkitan. Ini fase-fase kehidupan kita di muka bumi ini ya. Jadi kita lihat di sini ada fase-fasenya ya. Pertama di sini dulu, fase penciptaan. Nah, kita di sini adalah tercipta dari tanah nih. Dari tanah kami ciptakan kamu. Minha khalaqnakum. Ini di ayat berikutnya yang kita bahas ini. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum. Dan wafiha, bukan minha, wafiha. Dan di bumi itu kami kembalikan kalian, kembali kepada tanah lagi. Jadi kita akan kembali ke tanah lagi di sini. Lalu kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan daripadanya nanti kembali lagi kepada Allah, keluar lagi, hidup lagi ini. Jadi muter di sini nih. Dari sini masuk lagi ke tanah, lalu kemudian bangkit lagi dari sini. Coba lihat ayatnya. Jadi ayatnya minha khalaqnakum. Daripada tanah atau bumi itulah kami ciptakan kalian. Wa fiha, dan kepadanya atau padanya la nu'idukum, kami kembalikan kalian. Jadi kita tercipta dari tanah. Bapak ibu kita makan tumbuh-tumbuhan. Beras itu dari tumbuh-tumbuhan, gandum dari tumbuh-tumbuhan, sagu dari tumbuh-tumbuhan, singkong dari tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian dipadukan dengan yang lain, tomat misalnya, cabai atau lombok misalnya, dari tumbuh-tumbuhan semuanya. Ya. Kemudian yang lain daripada tumbuh-tumbuhan adalah hewan-hewan. Kita lihat tadi hewan-hewan makan dari tumbuh-tumbuhan juga. Ikan-ikan di laut itu makan dari lumut juga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Jadi kita dari tanah nanti akan kembali ke tanah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian harus kita camkan, kita sekarang yang kalau bercermin di depan cermin mungkin masih kelihatan masih muda atau kelihatan masih mengkilap, kinclong, tapi ingat suatu saat kita akan kembali ke tanah. Wa fiha nu'idukum. Baru kemudian bukan hanya sampai di sana, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan daripada tanah itulah kami kembalikan kalian lagi pada kehidupan yang lain. Taratan ukhra, kepada kehidupan yang lain sekali lagi. Nukhrijukum taratan ukhra. Jadi
Kata nukhrijukum, mengembalikan kalian. Ya. Di sini tadi diciptakan, baru kemudian dikembalikan ke tanah. Jadi dari tanah, kembali ke tanah, bangkit dari tanah lagi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Al-Isra ayat 69. Am amintum an yu'idakum. Apakah kalian sudah merasa aman? Ya, an yu'idakum, bahwa kalian nanti akan dikembalikan ke tanah lagi oleh Tuhan. Taratan ukhra. Fayursila alaikum qasifa. Lalu kemudian dia mengutus atau mengirim kepada kalian qasifa. Topan, petir, badai, minareh dalam bentuk angin. Maksudnya bahwa kalau kita hidup di muka bumi ini, asbab kematian kita banyak. Bisa mati karena memang sudah tua, bisa mati karena bencana alam seperti di sini. Tiba-tiba fayursila alaikum qasifan minareh, kemudian fayugriqakum, ada juga yang tenggelam karena banjir bisa di darat, bisa di laut, karena tsunami. Bima kafartum, karena kalian menolak kematian itu. Jadi artinya orang yang menolak kematian itu pasti akan menemui kematian juga. Summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Kemudian kalian tidak menemukan di sisi kami tabi'a, penolong, atau orang ikut bersama kalian menolong kalian. Jadi kita misalnya pemimpin, bawahannya ratusan, tetapi begitu kematian datang, tak satu pun yang bisa menolong kita untuk tidak mati. Kita adalah panglima tentara di suatu negara yang yang serdadunya mungkin sampai ratusan ribu. Ketika sang panglima didatangi malaikat maut, tentara-tentara itu tak satu pun yang bisa menolongnya dari malaikat maut. Itulah kehidupan kita. Sehingga kita harusnya bersikap humble. Nah, jemaah sekalian, coba kita lihat ringkasan daripada pembahasan ini malam ini. Ini adalah ringkasan dari Tadabbur ayat 51 sampai 55. Jadi intinya adalah penciptaan dan siklus kehidupan. Nah, kita lihat di sini jemaah sekalian. Mudah-mudahan bisa kebaca ya. Dari 5 ayat ini, pertama, dialog mengenai masa lalu. Yaitu Fir'aun tadi tiba-tiba bertanya kepada Musa, yaitu lalu bagaimana dengan orang terdahulu? Ayat 51 tadinya. Fir'aun bertanya, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Ya. Itu pertanyaan. Lalu kemudian Nabi Musa menjawab nih, bahwa segala pengetahuan ada di Lauhul Mahfuz di sisi Allah, dan Allah tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Jadi inilah dia Fir'aun. Kemudian dijawab oleh Musa dengan pengetahuan yang sempurna adalah milik Allah. Yang kedua, jadi di sini adalah dialog mengenai masa lalu. Yang kedua, penyediaan fasilitas kehidupan di muka bumi. Musa mengatakan bahwa Tuhanlah yang menurunkan hujan dari langit. Dan dengan hujan ini lalu kemudian kita menjalani kehidupan. Di situ ada proses ini. Ada pertumbuhan. Modelnya seperti ini. Ya. Ini adalah air turun ke bumi. Lalu bumi ini kemudian tumbuh. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, mahda tadi, bagi manusia, dan menyediakan jalan-jalan di atasnya untuk mobilitas. Ayat 53, toh ini tadi 52 di sini. Yang ketiga, rezeki dari tanah. Nah, jadi kita ingat dari tanah itu rezeki. Coba bayangkan ini ilustrasinya. Ya. Tumbuhnya aneka ragam tanaman dengan air tadi sini. Jadi dari sini, air ke sini nih. Dari sini ke sini. Karena hujan, lahirlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan tadi. Syatta tadi, sebutnya dengan syatta. Nabata syatta. Kemudian manfaatnya untuk manusia dan hewan. Dari tumbuhan, kemudian hewan. Manusia bisa makan itu tumbuh-tumbuhan. Bisa minum susu dari hewan. Bisa makan daging dari hewan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewan. Ini ayat 54. Kemudian langkah yang keempat, tanda-tanda bagi akal. Nah, jadi ini semuanya, jadi Nabi Musa tadi membawa Fir'aun ke cerita ini agar apa? Agar menjadi ulin nuha. Ya. Apa itu ulin nuha? Lihat ini.
gambarnya otak. Membaca melahirkan pikiran ini. Ya, semua proses alam ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Ini ayat 54. Ya. Sehingga kalau disimpulkan di sini siklusnya adalah ayat 5 ini siklus keberadaan manusia. Penciptaan dari tanah tadi di sini ini. Ya. Kemudian kita kembali ke tanah lagi ini, kita nanti seperti ini Pak sekalian ya. Jadi saya, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan semuanya akan ke sini nantinya. Jadi kita sekarang yang bergerak-gerak berbicara ini pada akhirnya akan seperti ini. Di atas batu nisan, kita di bawah seperti ini. Dangkal aja ini cuma sekitar 1,5 meter atau 2 meter lah ke bawah ini nantinya. Ya, kita disimpan di sini, terus ditumpuk tanah di atasnya, dikasih tanda bahwa ini adalah kuburannya, nisannya si Fulan bin Fulan. Ya. Lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Itu kan terjadi, sudah selesai. Nah, setelah itu kita hancur, menjadi tumbuh-tumbuhan lagi nih. Nah, dari situ nanti kita hidup kembali. Ketika jadi pencipta dari tanah, kembali ke dalam tanah, dan kebangkitan dari tanah. Itulah di ayat yang ke-55 ini nih. Manusia pertama kali diciptakan dari tanah, kemudian setelah kematian manusia akan dikembalikan ke dalam tanah, kemudian pada waktunya nanti dibangkitkan kembali dari tanah. Ayat 55 semuanya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, coba perhatikan mas sekalian tadi di sini. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Jadi ini adalah intinya. Karena adalah ayat kelima. Jadi siklus kita seperti ini dari tanah, ya. Karena kita berasal dari tanah, kembali ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Jadi ini adalah menjelajahi dialog historis Musa, kemudian keraguan Firaun dan bukti kebesaran Allah bagi ulin nuha. Surat 51, surat Toha ayat 51 sampai 55. Ini adalah konfrontasi dua sudut pandang di hadapan kebenaran. Jadi Firaun mewakili sudut pandang ontologinya adalah ontologi materialistik, ontologinya adalah duniawi murni. Sedangkan Musa membawa, jadi ontologinya Musa kita sebut ontologi profan, sedangkan Musa ontologinya adalah ontologi transenden, seperti itu. Konfrontasi dua sudut pandang. Firaun yang terdesak oleh pesan tauhid dari Musa mencoba mengalihkan pembicaraan. Jadi mencoba mengalihkan pembicaraan. Ia mengajukan pertanyaan provokatif tentang sejarah masa lalu. Ya. Sebuah taktik untuk menguji Musa dan menghindari realitas kebenaran di hadapannya saat itu. Jadi sebetulnya jawaban Musa Firaun itu tidak sejalan dengan dialog sebetulnya. Dan dia ingin lari. Makanya kalau kita lihat banyak orang biasa kalau berdialog itu selalu keluar dari tema. Kenapa? Karena dia sebetulnya menghindar, lari. Tidak ingin mengakui kebenaran, tetapi masih ingin melanjutkan pembicaraan atau dialog, masih mengaku tidak kalah. Kayak Amerika lah sekarang. Kalau langsung menyerahkan tidak bagus. Jadi dia keluar pelan-pelan. Ya. Pertama-tama dia mengatakan kepada Iran, 10 proposal kami siap terima. Kata itu kan begitu. Maka Iran menerima ceasefire. Setelah ketemu di Pakistan, tiba-tiba menolak 3 butir diantaranya. Akhirnya batal. Tapi apakah dia menyerang Iran? Ternyata tidak juga. Karena memang itu ya taktik untuk off-ramp namanya. Untuk lari keluar daripada peperangan. Dia menyelamatkan muka namanya. Nah sekarang dia tidak berani menyerang Iran. Tapi semua orang tahu bahwa Selat Hormuz masih di tengah Iran. Nah, bagaimana caranya supaya masih kelihatan Amerika tidak masih menyelamatkan mukanya? Dia mengeluarkan pernyataan bahwa kami menutup Selat Hormuz, tapi menutupnya jauh di luar sana. Karena nggak berani dekat-dekat ke Selat Hormuz. Ya. Takut diserang sama Iran. Di luar sana. Di Teluk Oman, Laut Arab, ya seperti itu. Itu pun juga luas sekali, makanya tidak bisa, Bu. Tadi hari ini kita lihat beberapa kapal lolos, tidak bisa dicegat. Nah, jadi seperti itulah. Kenapa dilakukan itu? Ya kelihatan supaya dia itu tidak kalah. Nah, gitulah. Nah, jadi cuma sebagai itulah yang terjadi pada Firaun juga pada saat itu. Qala. Nah, Firaun mengatakan, "Fama balukumul qurunil ula" tadi. Coba kita lihat sini. Psikologi keraguannya. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan
yang dibuat oleh analisis AI kita. Pertanyaan ini bukanlah pencarian ilmu. Ingat, pertanyaan ini yang dilakukan oleh Fir'aun sebetulnya bukan pencarian ilmu, karena keluar dari pakem. Karena ini kalau kita lihat ini pertanyaannya bersifat sinistik, bersifat apatis. Ya, bersifat apatis. Jadi katakan, pertanyaan ini bukanlah pencarian ilmu, melainkan upaya melarikan diri. Nah ini, upaya melarikan diri. Manusia seringkali mempertanyakan hal-hal yang tidak terjangkau, yang tidak relevan, termasuk masa lalu yang hilang. Kenapa? Kalau membicarakan yang lalu itu kan orang yang sudah meninggal kan susah membuktikannya. Untuk apa? Untuk lari menghindari kewajiban moral di masa kini. Ya, jadi ingat. Jadi mempertanyakan hal-hal yang tidak terjangkau untuk menghindari kewajiban moral di masa kini. Istilah kerennya adalah romantisisme masa lalu. Ya. Nah, kemudian jawaban Nabi Musa tadi, qala ilmuha inda rabbi fi kitabillah yadillu rabbi wa la yansa. Tadi. Nah, coba kita lihat insight yang bisa kita dapatkan dari sini. Musa mendelegasikan apa yang tidak diketahuinya kepada Sang Maha Mengetahui. Jadi Musa mengatakan itu urusan Tuhan. Jadi artinya bukan itu yang pembicaraan kita, itu urusan Tuhan itu. Musa mendelegasikan apa yang tidak diketahui kepada Sang Maha Mengetahui. Ini adalah puncak ketenangan spiritual. Jadi ingat, ini adalah puncak ketenangan spiritual, yaitu melepaskan kecemasan akan hal yang berada di luar kendali akal manusia. Nah, jadi jelas sekali artinya apa? Menyandarkan akal kepada kemampuan Tuhan, itulah ketenangan spiritual. Dan memang akal itu sebetulnya membawa manusia untuk bersandar kepada Tuhannya. Tawakal itu setelah akal. Ya. Jadi melepaskan kecemasan akan hal yang berada di luar kendali akal manusia. Kemudian matriks kesadaran. Manusia terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Dia mutlak, absolut. Manusia itu adalah relatif, Tuhan itu adalah absolut. Nah, coba kita lihat di sini, dimensi-dimensinya. Paradigma Fir'aun dan kebanyakan manusia. Kemudian di sini adalah yang Allah inginkan dari kita. Ya. Dimensinya, orientasi waktu. Terikat oleh waktu. Jadi kita manusia ini termasuk Fir'aun, terikat oleh waktu. Ya. Fir'aun bahkan fokus pada masa lalu yang lenyap. Jadi meratapi masa lalunya dan tidak pernah optimis dengan masa depannya. Jadi meratapi masa lalu. Selalu masa lalu, dulu saya anak pejabat, saya dulu seperti itu. Dia lupa bahwa kalau sekarang anak pejabat bukan pejabat, apa yang bisa kita berikan kontribusi? Walaupun kita dulu anak pejabat, kalau sekarang tidak punya kontribusi, tidak dianggap oleh kehidupan. Jadi intinya adalah apa kontribusi kita sekarang kepada kemanusiaan. Nggak ada gunanya meratapi masa lalu. Nah, ketetapan Allah melampaui waktu. Jadi kita harusnya melampaui waktu juga, sebagai termasuk Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah membuat kita melampaui waktu, beyond time. Ya. Terekam di Lauhul Mahfuz. Sifat pengetahuan. Kalau manusia, terutama Fir'aun, berbasis spekulasi dan tebakan. Sedangkan kalau kita kembali pada pengetahuan Tuhan, bersifat absolut. La yadillu, tidak pernah salah. Ya. Tuhan tidak pernah salah. Kemudian status memori. Kalau Fir'aun dan manusia pada umumnya rentan terhadap kelupaan dan kerusakan. Sedangkan di sisi Allah atau ilmunya Allah, ya dalam hal ini Al-Quran, abadi, la yansa, tidak pernah lupa. Sikap mental. Kalau manusia penuh keraguan dan arogansi intelektual. Jadi banyak orang pintar, tapi arogannya tidak ketulungan. Seakan-akan kalau dia di grup paling pintar, semua orang salah. Ya. Jadi penuh keraguan dan arogansi intelektual. Jadi penuh keraguan dan arogansi intelektual. Itu nanti kalau orang begitu berkuasa, pasti begitu juga. Lihatlah Donald Trump. Donald Trump itu luar biasa arogansinya. Seakan-akan dia paling pintar. Ya. Kepastian mutlak dan ketertiban kalau dari Tuhan. Jadi Tuhan itu kepastian dan ketertiban. Jadi ingat, kalau kita ingin mendekati Tuhan, harus dengan kepastian dan ketertiban. Itulah sebabnya kalau kita berjanji, tepati. Kita juga tertib. Ya, tidak boleh asal-asalan. Jadi kepastian mutlak dan ketertiban. Kesimpulannya, kemenangan argumen Musa terletak pada penolakannya untuk bermain di ranah keterbatasan manusia dan langsung merujuk pada kesempurnaan ilahi.
Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Jadi dialah Allah menjadikan bagi kalian mahda. Bumi itu mahda. Wa salakalakum fiha subula. Bumi bukan sekedar batu yang melayang. Jadi bumi itu bukan berada di alam vakum, di angkasa. Ia direkayasa oleh Tuhan dengan presisi sebagai mahad. Yang ini dalam dilihat ini, mahad buayan, tempat tidur. Ini tempat tidur. Karena tadi kita dari sini, kemudian kembali lagi di sini tidur di alam barzah, terus itu bangkit lagi. Disiapkan, dihamparkan, dan dilengkapi infrastruktur jalan. Dalam pengertian jalan tadi kita sudah terangkan, agar dapat dihuni oleh kehidupan. Nah, ini rantai pasokan ilahi. Jadi ini adalah rantai pasokan ilahi dari atas. Artinya bagaimana kehidupan ini berjalan. Ya, bermula daripada air dari langit. Wa anzala minas sama'i ma'ini. Kemudian bumi sebagai mahad. Bumi sebagai hamparan atau buayan tadi. Lalu kemudian bumi mengeluarkan apa? Fakhrajana bihi azwajam min nabatin syatta. Lahirlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan di sini. Dari sini tanah menyiram tanah, dari lahir tumbuh-tumbuhan, dari sinilah kita hidup. Ingat, dari sini kita hidup. Supaya apa? Kita naik ke atas juga ke langit. Jadi boleh dikata air itu adalah kiriman Tuhan dari langit agar kita kembali ke langit. Jangan hanya berhenti di tanah. Di tanah kita tinggal, kita nanti dibangkitkan agar kembali kepada Allah. Satu jenis air yang sama. Coba perhatikan ini. Satu jenis air yang sama. Turun ke tanah yang sama. Menghasilkan jutaan spesies flora yang berbeda. Berbeda ragam, rasa dan fungsinya. Ini adalah desain yang tidak mungkin lahir dari kebetulan. Yang bilang begini bukan saya, ini airnya kita minta nih. Jadi airnya pintar, dikatakan satu jenis air yang sama, turun ke tanah yang sama, menghasilkan jutaan spesies, kan jutaan spesies ini tumbuh-tumbuhan. Kalau kita belajar taksonomi itu banyak sekali. Menghasilkan jutaan spesies flora yang berbeda ragam, rasa dan fungsinya. Ini adalah desain yang tidak mungkin lahir dari kebetulan. Ingat, tidak mungkin lahir dari kebetulan. Baru kemudian kulu wara'au an'amakum. Tuhan mengatakan silakan makanlah. Tuhan kasih silakan. Dan gembalakanlah hewan-hewan ternak kalian. Yaitu memenuhi kebutuhan fisik bukanlah sekedar insting bertahan hidup. Jadi ingat, kata-kata ini, insight ini sangat bagus. Jadi semuanya ini, kehidupan ini memenuhi kebutuhan fisik tubuh kita, bukanlah sekedar insting bertahan hidup. Dalam pandangan Al-Quran, proses memakan hasil bumi dan menggembalakan hewan ternak adalah pengalaman spiritual. Nah, tadi kita lihat. Jadi kita beternak, menggembala itu pengalaman spiritual. Dan menarik jemaah sekalian, tidak sedikit nabi itu tadinya penggembala. Kita tahu yang namanya Nabi Yakub itu penggembala semuanya. Nabi Muhammad kita pernah gembala kambing juga. Jadi mereka adalah pengalaman spiritual. Sebuah jembatan untuk menyaksikan dan mensyukuri rezeki yang diatur dengan presisi oleh Sang Pencipta. Jadi dalam pandangan Al-Quran, kita tidak boleh menganggap bahwa kalau kita mencari nafkah dengan menjadi driver ojek, itu adalah pekerjaan sekuler. Bukan. Sekuler tidak sekuler itu bukan pada pekerjaan, tapi pada konsep pikiran. Kalau kita menganggap terpisah antara dunia dan akhirat, nah itulah sekuler. Tapi kalau kita menganggap bahwa dengan mencari nafkah, dengan keringat, kerja keras, dengan itu kita memberi makan kepada istri, anak, keluarga kita, sebagian kita gunakan untuk menolong agama Allah, maka kemudian itu adalah spiritualitas yang luar biasa. Karena ini tadi, makanya tadi di belakangnya nanti adalah ulil nuha. Nah, coba kita lihat sini. Ini adalah gambar orang, di dalamnya ada cahaya nih, spiritualitas. Ini kan kepala orang nih jemaah sekalian. Inna fi dzalika laayatil liulil nuha. Sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Liulil nuha. Untuk orang-orang yang memiliki kecerdasan. An-nuha tadi kita sudah terangkan, yang bisa menahan ini juga an-nuha di sini diartikan begitu. Siapa ulil nuha itu? Nah, coba kita lihat ini akar kata nuha
berasal dari makna mencegah atau menahan. Jadi namanya nuha itu berasal dari makna mencegah atau menahan. Orang yang berakal, ulin nuha, adalah mereka yang kecerdasannya tidak hanya memproses informasi, tetapi juga mampu mencegah dirinya dari kesombongan. Jadi kalau ada orang menyombongkan diri, sok pintar, nah itu justru bukan ulin nuha itu. Ya. Nah jadi mencegah dirinya dari kesombongan, kesalahan, dan keingkaran terhadap penciptanya. Itulah yang sudah ulin nuha. Dan Allah mengatakan bahwa siklus tadi membawa kita menjadi ulin nuha. Dari air turun ke bumi, bumi lahir tumbuh-tumbuhan. Kita makan tumbuh-tumbuhan, menggembalakan hewan ternak kita. Kita hidup dari situ supaya kita muncul secara spiritual menjadi ulin nuha. Ya. Jadi ulin nuha itu adalah powernya terletak pada inteleknya, the power of intelektualnya. Lalu kemudian ini terakhir, minha khalaqnakum, dan ayat selanjutnya masih ada ya. Jadi, maksudnya gambaran-gambaran setelah ini masih ada, tapi ini adalah terakhir ayatnya. Minha khalaqnakum, nanti berikutnya wa minha wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sejauh apapun manusia membangun peradaban atau meninggikan egonya, ingat, sejauh apapun manusia membangun peradaban atau meninggikan egonya, realitas fisiknya terikat pada elemen yang paling rendah, debu dan tanah. Ini adalah puncak teguran akan kerendahan hati. Ini adalah maksudnya puncak teguran kita supaya kita merendahkan hati. Kita itu adalah dari debu dan tanah saja. Kita tidak ada apa-apanya. Seperti ini di tangan orang ini, coba lihat. Kita hakikatnya cuma ini. Kita bergelar profesor, doktor, insinyur, jenderal, laksamana, marsekal, presiden, menteri, raja, dan sebagainya. Kita dari sini. Jadi yang kita sebut dengan raja, ini. Yang kita sebut presiden, ini. Yang kita sebut dengan sekjen PBB, ini juga. Yang kita sebut dengan artis populer dunia, ini juga. Yang kita sebut dengan orang pintar, ini juga. Semuanya kita dari tanah. Kembali ke tanah dan dibangkitkan dari tanah lagi. Ini tadi kita sudah lihat. Penciptaan, kembali ke tanah, baru kemudian ini. Tanah bukanlah sekedar pijakan. Ia adalah rahim pertama, tempat istirahat sementara, dan gerbang kebangkitan kita. Menjawab masa lalu dengan cetak biru keabadian. Jadi coba lihat kita sekalian. Ini dua. Inilah siklus kita. Inilah siklus seluruh manusia. Kita semuanya berada di siklusnya di sini. Nah, jadi ada dari tanah yang coklat ini, kemudian dari tumbuhan, lalu balik lagi. Allah menjawab dengan membeberkan seluruh timeline eksistensi. Dari penciptaan pertama di tanah, hingga kebangkitan terakhir. Sedangkan Fir'aun mencoba menjebak Musa dengan potongan kecil sejarah yang hilang. Lalu bagaimana dengan umat terdahulu? Itu namanya meratapi masa lalu ataukah mensimplifikasi kehidupan manusia. Pertanyaan sempit dijawab dengan realitas makro oleh Allah. Jadi pertanyaan sempit ini, dijawab oleh Allah atau Nabi Musa dengan realitas makro. Sejarah bukan tentang siapa yang berkuasa di masa lalu. Ini kata-kata yang bagus. Sejarah bukan tentang siapa yang berkuasa di masa lalu, melainkan siapa yang menyadari bahwa mereka akan kembali ke tanah. Jadi Bapak sekalian nih, ingat, bisa di screenshot ini. Sejarah bukan tentang siapa yang berkuasa di masa lalu, melainkan siapa yang menyadari bahwa mereka akan kembali ke tanah. Jadi kita dari tanah, hidup dari tanah, nanti mati kembali ke tanah, dibangkitkan nanti lagi dari tanah. 3 pilar kesadaran ulin nuha. Jadi ada 3 pilar kesadaran seorang ulin nuha. Pertama adalah menyadari, kita mulai dari sini nih ya. Jadi kita dari tanah, tetapi nanti startnya dari sini. Kepastian ilahi bahwa kita belajar dari Tuhan. Karena pengetahuan Tuhan itu adalah tidak pernah salah, la yadillu, la yansa juga. Nah, setelah itu kemudian kita
menggunakan basis ini untuk membaca alam. Jadi ini kita jadikan tadi kacamata. Ingat tadi kata basair. Kitab yang Allah berikan kepada Musa sebagai basair linnas. Untuk apa? Untuk ini kacamata untuk membaca alam. Karena kacamatanya benar, tentu bacaannya benar. Tapi kalau kacamatanya pecah, ya ini nanti kelihatan pecah. Kacamatanya rabun, ini rabun juga. Kacamatanya miopik, ini kelihatan begitu juga. Ya, jadi harus kacamatanya benar dulu, kepastian ilahi. Jadi ilmu Allah itu sempurna. Lepaskanlah kecemasan atas masa lalu dan masa depan yang berada di luar jangkauan kendali kita. Maka Al-Quran mengatakan, la takhaf wa la tahzan. Kemudian kita gunakan ini membaca alam. Alam semesta bukan sekedar materi hidup, melainkan ayat-ayat, tanda yang terus berbicara bagi manusia yang menggunakan akal sejatinya. Jadi kita terus-menerus berdialog dengan kehidupan ini setiap hari. Makanya manusia hidup ketika akalnya bekerja. Ketika akalnya tidak bekerja, hakikatnya dia mati. Kemudian apa ujung daripada pembacaan kita? Rendah hati. Bukan kesombongan, bukan merasa pintar, bukan merasa lebih hebat daripada yang lain. Tetapi kerendahan hati mutlak. Sadari asal mula dan takdir akhir kita yang terikat pada tanah. Tidak ada ruang tersisa bagi kesombongan di hati seorang hamba. Nah, jadi jemaah sekalian, ini kata-katanya menarik ya. Jadi inilah ya. Ingat ini jemaah sekalian ya. Terutama bagian terakhir, tidak ada ruang tersisa bagi kesombongan di hati seorang hamba. Kita berjalan dengan angku di atas tanah yang menjadi asal kita, dan yang kelak akan memeluk kita kembali dalam diam. Coba bayangkan kalau kita berjalan dengan angku di atas tanah, padahal cepat atau lambat kita akan kembali ke dalam pelukannya dalam keadaan diam di sana. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pertanyaan, sudahkah akal kita menjadikan kita bagian daripada ulil? Sekarang kita baca hadis berikut ini. Keadaan umat terdahulu. Jadi sama tadi pertanyaannya Nabi Fir'aun kepada Nabi Musa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi ini adalah dari Muhammad ya, dari Abu Hurairah, Muhammad dari Nabi ya. Berkata, nahnu al-akhirun. Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, kita ini adalah umat yang terakhir. Ya, maksudnya paling terakhir secara fisik. Secara fisik umat Nabi Muhammad terakhir, karena kan sebelumnya Nabi Isa, sebelumnya lagi nabi yang lain. Kemudian as-sabiquna yaumal qiyamah, tetapi di hari kiamat kita yang pertama. Jadi ingat, terbalik. Di dunia ini kita terakhir, tapi di akhirat kita pertama. As-sabiquna yaumal qiyamah. Baida annahum utu al-kitaba min qablina. Ya, padahal mereka semuanya itu adalah utul kitaba, diberikan kitab suci, maksudnya diberikan tugas kenabian min qablina, sebelum kita ini. Wa utinahu min ba'dim, dan kita diberikan kitab suci setelah mereka. Wa hada yaumuhumul ladzi furda alaihim, dan hari ini nih, hari Jumat maksudnya, disampaikan, jadi sangat mungkin ini disampaikan pada saat khutbah Jumat ya. Hari Jumat ini yaumuhum, sebetulnya hari mereka juga. Jadi berdasarkan hadis ini, sebetulnya hari sucinya seluruh nabi-nabi itu hari Jumat. Wa hadza yaumuhumul ladzi furida alaihim. Hari Jumat ini adalah hari mereka juga yang difardukan bagi mereka. Fakhtalafu fi, tetapi mereka menyimpang daripadanya. Fahadanallah lalu Allah memberikan petunjuk kepada kami atas Jumat ini. Jadi kita lah yang menghidupkan kembali hari suci ini dengan hari Jumat. Fahum lana fihi tabaun. Lalu kemudian mereka memilih menjadi pengikut kita. Tabaun. Apa artinya pengikut kita? Ya, yaitu Jumat. Apa ikutannya Jumat? Sabtu. Fal yahudu gadan.
Maka Yahudi itu memilih besoknya setelah hari Jumat, yaitu hari Sabtu. Wan Nasara ba'da gadin, dan Nasrani mengikutinya setelah besok, yaitu lusa. Jadi kita Jumat, dan itulah sebetulnya hari yang difardukan kepada seluruh nabi-nabi, tapi Yahudi memilih besok dan Nasrani memilih lusa. Hadis riwayat Muslim nomor 1414. Bukti tanah adalah suci. Nah, ini tadi karinya tadi kita dari tanah, makanya jangan dianggap yang tumbuh dari tanah itu sebagai sekuler. Nggak ada. Sekularitas itu pikiran, konsep pikiran. Bukan bahwa kita makan dari tanah itu sekuler, bukan. Ini adalah dari Amr bin Yasir. Ammar bin Yasir maksudnya. An Ammari bin Yasir. Hina tayammamu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Ammar bin Yasir mengatakan bahwa tatkala mereka bertayamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amar al-muslimina, lalu kemudian Nabi memerintahkan orang muslim itu bertayamum juga dari tanah. Caranya bagaimana? Fadarabu bi akufihim. Mereka Nabi bersama sahabat, Nabi mengajarkan kepada mereka memukulkan telapak tangan mereka aturab kepada tanah. Walam yakbidahu, walam yakbidu min turab syai'a. Tapi ingat, setelah dia menutupkan tangannya ke tanah, tidak ada tanah yang tersimpan di sini nih. Walam yakbidu min turabin syai'a. Famasahu biwujuhim mashatan wahidatan. Lalu dia mengusapkan ke wajahnya satu kali, mashatan wahidatan. Summa adu, kemudian kembali lagi. Diulangi lagi. Fadarabu bi akufihim as-sa'ida. Lalu kemudian dia memukulkan lagi tangannya ke tanah. Marratan ukhra, sekali lagi. Famasahu bi aidihim. Lalu diusapkan di tangannya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa? Ya, menunjukkan bahwa tanah itu suci. Karena tanah suci berarti kita ini hakikatnya adalah suci sebetulnya. Manusia dari tanah, dari suci, kembali ke tanah, ke tempat yang suci lagi. Seperti itu. Maka jangan kita berpikir bahwa apa yang tumbuh di tanah itu adalah kotor, dan karenanya bumi ini adalah, kehidupan ini adalah kotor. Kotor itu adalah di pikiran seperti Fir'aun tadinya. Bukan pada yang tumbuh di muka bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 564. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT. Kalau salah dan khilaf, dari kesalahan dan khilafan al-fakir, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam, terima kasih. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Sallallahu Muhammad wa alihi wa sallam. Kembali pada cantuman ayat 53 dengan graf rantai pasukan ilahi tadi. Maka secara tersirat, bolehkah kita juga menafsirkan bahawa hubungan langit dan bumi tak pernah terpisah, persis air daripada langit keep on jatuh ke bumi untuk menghidupkan jiwa-jiwa duniawi yang mati tadi. Dan wahyu ni akan dapat menumbuhkan kepelbagaian ilmu-ilmu lain yang manfaatkan muka bumi ini. Dan ini adalah satu resepi kehidupan yang rugi kalau kita tidak ambil manfaat daripada benda-benda tersirat tadi. Afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih. Saya kira benar yang dikatakan. Ini adalah, kalau kita lihat di sini ya, rantai pasokan ilahi tadi ini, berdasarkan tadi ayat 55 tadi, fa'akhrajna bihi tadi ayat 54 kalau tidak salah. Anzalna minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Ini semuanya jemaah sekalian berbahagia menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah satu mata rantai kesucian sebetulnya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa kehidupan di muka bumi ini adalah kehidupan yang sifatnya profan. Yang profan itu seperti Fir'aun yang berpikir untuk melakukan kerusakan padanya. Kenapa kita dilarang melakukan kerusakan? Karena ini adalah suci bersih sebetulnya. Tuhan mengatakan janganlah buat kerusakan setelah Tuhan membuatnya soleh. Kan sebetulnya soleh, baik.
tertata dengan baik. Nah, dengan demikian harusnya apa yang kita makan dari sini harusnya menjadi semacam spirit, energi, bahan bakar untuk bergerak secara spiritual ke atas lagi, menempuh jalan suluk tadi. Ingat tadi kata fasalaka, suluk, ya, atau menempuh jalan. Itulah sebabnya kita lihat misalnya jemaah sekalian berbahagia. Nah, Iran itu adalah negara yang mempersatukan ini satu kesatuan. Nah, sedangkan kalau kita katakan Amerika dan Israel hanya berhenti di sini saja, di bawah sini. Nah, sedangkan Iran itu satu kesatuan tadinya, siklusnya. Sehingga dia membangun negaranya, membuat rudal-rudal, membuat teknologi yang sophisticated, tetapi pada saat yang sama digunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya Amerika dan Israel membuat juga teknologi yang sophisticated, tapi digunakan untuk membunuh, menumpahkan darah manusia. Dan yang seperti itulah yang dimaksud dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Ya. Itulah yang dimaksud dalam surat Ar-Rum, zaharal fasad, nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan manusia. Kenapa? Karena seperti dikatakan Pak Nur tadi, manusianya adalah memisahkan antara dunia, bumi dan langit. Ini tidak boleh kita pisahkan. Langit dan bumi adalah satu kesatuan ini. Dari langit kemudian ke bumi. Ya, seperti itu. Dengan demikian Islam ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan ini terintegrasi, integral, dan sekaligus holistik. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Ada lagi yang lain? Di chatroom Ustaz. Baik, kalau di chatroom ada, kita ke chatroom dulu ya. Bu Sinta minta doa. Oh, ini ada doa ya. Oh ya. Ini doa tadabur. Di searching aja di Google kok banyak ya. Sekarang ini paling gampang nyari-nyari di Google. Pokoknya ada apa saja, searching di Google, semuanya ada, luar biasa. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jemaah sekalian, kebetulan ini malam ini salah satu punya peserta tetap kita tidak hadir, yaitu ayah Anda, Bapak Said Saibon. Beliau ini adalah peserta tetap kita, usianya cukup sepuh, tapi hampir tidak pernah absen dalam pengajian kita. Malam ini dia absen, karena beliau ada gangguan kesehatan. Kita bacakan Al-Fatihah dan selawat untuk beliau. Semoga Allah memeliharakan kesehatannya, diberikan kesembuhan, dan kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan juga bergabung bersama kita kembali. Ala hadiniya, walikulli niyatin salihah, bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, wa bihaqqil Fatihah, wa bisirril Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi hurmatil Fatihah, khususan ila Bapak kami Al-Mukarram, Ayahanda Bapak Said Saibon. Al-Fatihah, Massalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.